Setelah dianiaya sampai mati oleh 7 anak yang Mama adopsi, aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, Mama khawatir aku akan kesepian. Jadi dia mengadopsi 7 anak untuk menemaniku, tapi mereka menginginkan harta keluarga kami dan menyiksaku sampai mati. Terlahir kembali sebagai anak usia 3,5 tahun, aku memutuskan untuk membunuh mereka semua. Mama, Mama, Ada apa, Stella? Mama, sakit. Si kecil yang manis ini ternyata mengadu. Apa yang terjadi dengan tangan Stella? Mama, kelihatannya seperti gigitan nyamuk. Ini jelas dibakar oleh kakak perempuan ketujuhku yang berhati hitam, Mia. Tapi sayang aku baru 3,5 tahun, dan belum bisa bicara jelas untuk mengadu. Mia membakar Stella dengan susu. Aku hanya ingin memberi Stella minum, tapi dia tidak mau minum dan mendorong botolnya begitu saja. Jadi, itu yang membuatnya terbakar. Mama, lihat, Stella terbakar karena keras kepalanya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Mia. Stella masih kecil, jadi Mama tidak bisa menganggap serius ucapannya. Dia hanya kecil, tidak bodoh, dan dia tahu siapa yang menindasnya. Mama, kami semua saudara Stella. Mana mungkin menindasnya? Bahkan jika ini dilakukan oleh Mia, pasti itu kecelakaan. Nyonya, untuk anak-anak, benturan dan memar itu wajar, dan gadis kecil yang sedikit keras. Bukan hal yang buruk. Baru setelah aku mati di kehidupan sebelumnya aku tahu bahwa Martha adalah ibu kandung Mia, dan ide untuk membunuhku dan mengambil harta semua adalah ulahnya. Masing-masing kalian mendapat 80 juta dolar ditambah 2 properti, dan Mia serta aku mendapat 100 juta dolar ditambah rumah tua ini. Ada keberatan? Tidak. Mama, berkat ide Mama, sekarang kami bisa mengambil semua milik Stella. Lagi pula, Mia dan anak-anak lelaki semua sangat menyayangi Stella, jadi tidak mungkin mereka menyakitinya. Mama, Apakah itu disengaja atau tidak, kita akan tahu sekilas. Lihat? Lihat apa? Arthur, tampilkan rekaman dari kamar Stella. Rekaman? Kapan kita memasang kamera di rumah? Sejak aku lahir, setiap sudut rumah kecuali kamar mandi dan kamar tidur dipasang kamera 360 derajat, tanpa titik buta. Di kehidupan lampau, alasan Mama tidak pernah menyebut kamera adalah karena dia percaya sepenuhnya pada kamera itu. Mama percaya padaku. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengganggu putriku. Dan ibu tidak akan mengizinkan putriku menuduh orang lain secara palsu. Nyonya, Hei, ada apa ini ribut-ribut? Apa Mama tidak tahu aku tidurnya ringan? Menangis, itu saja yang bisa kamu lakukan. Terus menangis, sumpah, akan kusuruh anjing memakanmu. Mia. Stella pasti lapar. Sebagai kakaknya, kamu harus merawat Stella dengan baik. Mama, Ini air mendidih. Ini akan membakarmu. Ayo, Stella, minum susumu. Minum. Mia, beginikah caramu merawat Stella? Wah, tamparan itu. Mama keren banget. Mama, tangisan Stella lah yang membuatku tidak bisa tidur. Maaf, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan marah. Keluar. Kamu tidak akan pernah diizinkan kembali ke keluarga Horizon. Nyonya, ini semua salahku karena tidak merawat Stella. Hukum aku jika perlu. Mia masih anak-anak, tolong ampuni dia. Mama, aku percaya Mia hanya mencoba membantu memberinya makan. Pasti Stella yang terlalu rewel sampai terbakar. Mama, tolong, jangan usir Mia. Kami janji akan memperlakukan Stella dengan baik. Ya, Mia juga putri Mama. Mama tidak boleh terlalu keras padanya. Benar, Mama. Entah dia pergi, atau kalian semua ikut keluar bersamanya. Mama, di kehidupan ini, aku akan melindungi diriku sendiri. Dan melindungi Mama juga. Mama, aku bisa makan sendiri. Pintar, Stella.
Lihat apa? Belum pernah lihat gadis cantik makan. Nyonya, ada masalah dengan cabang luar negeri. Nyonya harus segera terbang ke sana. Bagaimana dengan jadwal Nyonya hari ini? Kapan yang cocok, An? Tunda saja. Stella baru saja ketakutan. Aku akan menemaninya beberapa hari lagi. Apakah dia terlihat seperti baru ketakutan? Bukan urusanmu. Nih, makan ini. Lucu sekali. Nyonya, manajer cabang luar negeri bilang, kali ini Nyonya harus pergi sendiri. Kalau tidak, harga saham bisa anjlok. Mama, berangkat saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Betapa beruntungnya aku memiliki anak semanis Stella. Maka Mama berjanji padamu, aku pasti pulang cepat. Arthur, Martha, dan kalian 6 bersaudara harus menjaga Stella dengan baik. Jika terjadi apa-apa pada Stella lagi, aku tidak akan main-main dengan kalian. Baik, Nyonya. Stella, anak laki-laki sebelah itu, Lukas, jangan diganggu. Jangan pernah pergi ke sebelah untuk menemuinya. Aku ingat. Aku tahu. Ini kesempatan mereka untuk menyerang. Aku mau makan. Aku mau makan. Aku mau makan. Aku mau makan. Aku lapar. Jam 5 pagi, berisik kayak orang gila. Aku mau makan. Aku lapar. Stella, kamu butuh apa? Stella lapar. Mau makan. Stella, berhenti berisik. Itu kasar. Tapi Stella lapar. Bayi kecil perlu makan. Baru jam 5, kamu nggak mungkin selapar itu. Kamu cuma main-main sama kami. Betul, aku main-main sama kalian. Di kehidupan masa laluku, saat Mama pergi, kalian sengaja membuatku kelaparan. Hari ini, aku, Stella, akan berjuang sampai kenyang. Aku mau makan. Aku mau makan. Aku mau makan. Diam. Aku mau makan. Makan. Berhenti berisik. Stella lapar banget. Mau makan. Stella lapar banget. Stella mau makan. Aku mau makan. Aku mau makan. Apakah ada kamera di sini juga? Stella lapar banget. Aku mau makan. Begini, aku akan buatkan sarapan. Baiklah, kalian berdua kembali tidur. Ayolah, aku akan masak untukmu. Dasar anak nakal, makannya banyak. Apakah dia baru saja menghinaku sambil tersenyum? Bau. Makanlah, dasar nakal. Berani-beraninya. Dia benar-benar menghinaku. Makan. Bau. Ya ampun, piyama edisi terbatas baruku. Setiap kali Mama tidak di rumah, kamu menyelinap ke lemarinya dan memakai bajunya. Sekarang semuanya rusak. Coba, apa alasanmu? Itu milik Mama. Ada apa, Martha? Sepertinya kami terlalu memanjakanmu. Minta maaf pada Martha. Minta maaf, mimpi. Kamu. Stella tidak salah. Tidak perlu minta maaf. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Hei, Adam. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hidupku tidak seberharga Nona Stella. Aku bisa menahan sedikit ketidakadilan, dan itu bukan masalah besar. Selalu bicara soal hidupmu. Seolah keluarga kami menindasmu. Coba keluar dan tanya-tanya. Di sekitar sini, selain keluarga Smith, yang kata Mama jangan diganggu, keluarga mana yang membayar upah lebih tinggi dari kami? Martha, biar ku bantu ganti baju. Nanti ku selesaikan denganmu setelah aku kembali. Ayo. Mama benar-benar membesarkan anak yang hebat. Dia sama sekali mengabaikanku, yang kelaparan seorang bayi 3,5 tahun. Mama, kamu tidak apa-apa? Sakit? Aku tahu. Mia tidak pergi ternyata. Mama, kamu tidak apa-apa? Sakit? Aku baik. Selama kamu dan anak-anak lelaki baik-baik saja, aku bisa menangani apapun. Tapi kalau Nyonya lihat baju ini, aku mati. Semua karena bocah nakal, Stella. Dia dulu bikin aku diusir dari rumah, dan sekarang dia merusak piyamamu.
Kali ini, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Kamu tahu, kalau kita tidak segera lakukan sesuatu, aku khawatir kita akan diusir cepat atau lambat. Aku tidak peduli kalau aku diusir, tapi kakak-kakakku orang baik, mereka tidak boleh diusir. Mia, apapun yang kamu lakukan, kami akan selalu mendukungmu. Di hati kami, kamu adalah saudara perempuan kami, Stella tidak akan pernah. Tepat, sekarang Mama sedang dinas luar, dan dia hanya seorang anak kecil yang bahkan belum bisa bicara jelas. Cara kita menghadapinya sepenuhnya terserah kita. Benar, ayo kita tangkap dia. Kalau wanita Serena itu dan bocah nakal itu mati, seluruh keluarga Horizon akan menjadi milikku. Seperti yang kuduga, sekelompok orang tak tahu untung. Tapi aku bukan orang yang mudah diinjak. Stella, Kamu bikin aku kaget setengah mati. kamu lagi ngapain? Aku lagi main sama Mia. Mia? Mia, dia sudah diusir oleh Nyonya. Aku lagi ngerjain PR. Kalian mau apa? Aku dengar suara Mia di dalam. Stella, kamu tidak boleh bilang begitu. Nyonya baru saja mengusir Mia. Kalau ada orang yang benar-benar berani menyembunyikan Mia di rumah, bukankah itu berarti mereka tidak menghormati Nyonya? Hah? Mana mungkin, Stella. Kalau kamu terus ngomong sembarangan, aku akan... Mia ada di dalam. Kamu lagi ngapain? Di rumah ini, Stella yang diutamakan. Ben, tolong minggir. Arthur, masuk. Mari kita lihat siapa yang ngomong sembarangan. Mia memang cepat sembunyi. Martha, kenapa kamu tidak menyiapkan sarapan? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang membawakan buah untuk anak-anak lelaki. Buah, mana? Buahnya sudah habis. Berhenti. Kenapa gadis kecil sepertimu masuk ke toilet laki-laki? Caleb, Stella perlu ke toilet. Martha, bawa Stella ke bawah ke toilet. Oh, oke. Adam, kamu bohong. Ada seseorang di dalam. Caleb, tolong buka pintu toilet. Kamu cuma pelayan, dan kamu berani menyuruh kami? Kamu masih mau kerja di sini? Ben, Nyonya bilang padaku sebelum pergi, apapun yang mengancam keselamatan Stella, saya punya wewenang penuh untuk menanganinya. Arthur, kalau kamu mau masuk, aku tidak bilang tidak. Tapi kalau tidak ada orang di dalam, gajimu sebulan penuh, akan aku potong. Sebaiknya kamu pikirkan lagi. Kamu yakin mau masuk? Saya yakin. Ben, Caleb, minggir. Arthur, sekarang, di mata Stella, kamu tiba-tiba jadi sangat hebat. Jangan khawatir. Aku pasti akan minta Mama naikkan gajimu. Maaf, Stella. Aku tidak memegang cangkirnya dengan baik. Kok bisa kamu ceroboh sekali? Cepat bereskan. Aku tidak apa-apa. Sebaiknya aku antar Stella ke bawah dulu. Kalau tidak, pecahan kaca bisa melukai Stella. Bahkan jika aku punya 10 nyawa, aku tidak akan sanggup membayarnya. Anak-anak lihat darah bisa mimpi buruk. Cepat, bawa dia pergi. Betul. Bagaimana kalau itu meninggalkan trauma? Cepat, cepat, pergi sekarang. Semua aktingan setengah hari ini, ternyata hanya untuk menyingkirkan aku. Tapi aku tidak akan biarkan kalian berhasil. Ben, buka pintu. Stella mau pipis. Ben, buka pintu. Stella takut. Dia sudah tidak bisa tahan lagi. Ben, buka pintu. Ben, Stella sudah bicara. Apa kamu tidak mau buka pintu? Ben,
buka pintu. Buka pintu, Dan. Oh, berhenti ngetok. Baik, akan kubuka. Lihat baik-baik. Ada orang di dalam gak sih? Arthur, Stella baru berusia 3,5 tahun. Wajar anak kecil bertingkah. Tapi kamu kan orang dewasa? Keluarga Horizon membayarmu gaji tinggi setiap bulan. Bukan untuk kamu menuruti tingkah anak kecil. Arthur, kita semua karyawan di sini. Kalau soal anak-anak lelaki dan Stella, kita harus memperlakukan mereka sama rata. Kita tidak boleh pilih kasih, benar kan? Arthur, gaji bulan ini bisa aku lupakan. Tapi, kalau lain kali kamu berani melakukannya lagi, aku tidak akan mudah memaafkanmu. Terima kasih, Adam. Saya salah. Aku menemukan Mia. Sebenarnya, dari awal, aku sudah tahu Mia bersembunyi di lemari. Aku cuma bercanda dengan mereka. Ben, ini kamarmu. Tolong jelaskan. Arthur, aku yang memutuskan untuk membiarkan Mia tinggal. Dia masih bocah, tiba-tiba diusir begitu saja. Bagaimana dia bisa bertahan di luar? Kalau terjadi sesuatu padanya, siapa yang mau bertanggung jawab, kamu? Adam, menyuruh Mia pergi adalah keputusan Nyonya. Kamu melanggar perintahnya, dan kamu harus dihukum. Dan, aku harus memberitahunya sekarang. Hukum aku saja. Bukan salah anak-anak lelaki itu. Akulah yang menolak pergi. Arthur, Mia benar-benar kasihan. Aku sangat iba padanya. Tolong jangan bilang Nyonya. Lepaskan dia saja, ya? Aku akan berlutut untukmu. Martha, jangan. Dia cuma tinggal beberapa hari, kan? Dia akan pindah begitu dapat tempat. Sedangkan kamu membesar-besarkan masalah. Mau aku bilang mama dan dia kembali untuk mengurusimu? Arthur, apa kamu yakin mau pergi sejauh itu? Kata siapa? Si panci hitam mengejek si kuali hitam. Di kehidupan lampau, yang keterlaluan jelas kalian semua. Arthur, semuanya jahat. Stella takut. Kenapa kamu pura-pura polos? Bukankah ini semua salahmu? Pergi ke neraka? Mia berubah jadi binatang. Mia, Mia berubah jadi katak. Arthur, kenapa Mia kadang berubah jadi binatang, kadang jadi katak? Kenapa dia tidak bisa jadi manusia saja? Stella, mau jadi manusia atau tidak itu pilihan pribadi. Kita tidak bisa ikut campur. kamu gila? Kita sama-sama anak mama. Kenapa semua harus berpusat padanya? Apa hebatnya dia? Stella adalah putri kandung mama. Itulah yang hebat. Mia jahat, dia anak angkat. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku takut banget. Siapa yang memberimu nyali untuk terus-menerus menindas Stella? Ibuku mempekerjakan Arthur dengan biaya besar. Dia petarung top, dia hanya tidak menonjol. Jadi kau pikir bisa seenaknya dengannya? Arthur, lepaskan dia sekarang. Mia masih anak-anak. Lepaskan. Mata Mia sudah memutar ke atas. Stella, aku mohon padamu, suruh Arthur lepaskan dia. Mia hampir mati. Stella, membiarkan Mia mati sekarang akan terlalu mudah baginya. Pertunjukan sebenarnya baru dimulai. Arthur, Anak-anak, Mia, maaf, pengawal. Saatnya hukuman keluarga. Minggir. Mereka sudah dipukuli sepanjang hari. Seperti yang diduga, orang-orang tak tahu untung ini memang tahan dipukul. Stella, kau membuat putriku menderita seperti ini. Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka. oh, wanginya enak. Wanginya enak. Makan lagi. Tambah lagi. Wanginya enak. Stella, aku salah hari ini. Jangan bilang mama, ya? Kalau kamu nggak bilang mama, aku kasih kamu permen tiap hari. Oke? Bagus banget. Adam,
Aku bukain permen buat kamu. Kamu baik banget, Adam. Nih, Stella, Makan. makan. Makan, Stella. Aku nggak mau makan. Aku mau bubur aja. Wanginya enak. Bubur juga nggak apa. Kalau wanginya enak, makan aja. Kalau buburnya wangi, makan aja. Minum, ayo, minum. Minum aja. Minum. Cepat, Stella. Kamu. Kamu pikir aku ini anak 3 tahun. Gampang ditipu. Permen dan bubur seafood ini pasti sudah diracun. Aku cuma masih kecil, bukan bodoh. Untung kita dengar Marta. Kita juga tambahin sesuatu ke susu. Kenapa perutku sakit banget? Aku nggak makan apapun yang mereka kasih, mungkin. Susu karton itu. Enggak. Aku harus cari Arthur cepat. Arthur, Aku khawatir dia nggak selamat. Bocah nakal. Coba lihat siapa yang nolong kamu sekarang. Aku celaka. Mia, aku membawanya untukmu. Si kecil yang manis, kamu selalu melawanku. Hari ini adalah hari kematianmu. Mia, dia belum bisa mati. Mama, kenapa sekarang? Apa kamu masih membelanya? Apa kamu lupa semua luka di tubuhku ini? Siapa yang menyebabkannya? Mia, kita semua ingin dia mati. Tapi sekarang bukan waktunya. Jika dia mati sekarang, nenek sihir itu akan mengusir kita semua dari rumah ini. Maka semuanya akan sia-sia. Jadilah anak yang baik. Moham. Mia, kami membawanya keluar agar kamu bisa melampiaskan. Setelah selesai melampiaskan, kami akan mengirimnya kembali. Tapi, bagaimana jika dia kembali dan mengadu pada nenek sihir itu? Kita semua akan celaka. Jangan khawatir, Mia. Selama kita punya cairan penyembuh ini, luka sebesar apapun, cukup dioleskan, akan hilang. Nenek sihir itu tidak akan melihat bekas luka di tubuhnya, dan dia akan mengira putri kandungnya berbohong. Jika ini sering terjadi, bahkan ibunya sendiri tidak akan percaya padanya. Astaga, Stella yang malang. Malam ini, kamu akan mengalami malam yang berat. Mama. Wah, kemarin aku kasar banget padanya, dan tidak ada satupun luka. Bagaimana? Ben tidak bohong padamu, kan? Makasih, Ben. Dengan begini, setiap hari, kita bisa menyiksanya berulang kali, cepat atau lambat. Dia tidak akan tahan dan akan bunuh diri. Lagi pula, tidak ada bukti. Mia, kamu juga lelah. Istirahatlah. Sebentar lagi, biarkan para pria yang mengurusnya. Aku saja, Ya, biarkan kami yang melakukannya. Aku tidak akan bernasib seperti kehidupan masa laluku. Disiksa sampai mati oleh mereka. Di mana dia? Kejar dia. Dadah. Lari, kaki bodoh. Mau lari? Coba lari lagi, nanti kakimu kupatahkan. Kalau berani bilang ke Arthur kau habis. Arthur. Kejar dia. kejar dia. Stella, Lukas, anak laki-laki dari sebelah, bukan orang yang bisa diganggu. Jangan pernah pergi ke sebelah mencarinya. Lukas, tolong.
Jangan main-main dengan anak Smith itu, pergi jemput Stella, dan bawa dia kembali padaku. Ayo. Aduh, punggungku. Dari mana datangnya gadis gembal ini? Tidak apa-apa. Gadis gempal, ya? Dia pasti pikir aku imut. Ya, pasti. Lukas, semua orang menggangguku. Tolong, lindungi aku. Mama bilang sejak aku kecil, jangan main-main dengan anak laki-laki sebelah. Dia bilang aku harus menjauhi rumah sebelah. Tapi jika anak laki-laki sebelah mau membantu, maka anak-anak lelaki itu bukan tandingan. Kamu punya banyak saudara laki-laki. Dan kamu masih butuh aku untuk melindungimu? Hei, dengar. Anak-anak yang diadopsi mamaku, mereka memukuli Stella setiap hari. Lalu aku pakai cairan penyembuh, dan lukanya hilang. Tubuh berusia 3,5 tahun ini terlalu kecil. Aku bahkan tidak bisa mengeluh dengan benar. Aku bahkan tidak tahu apakah Lukas mengerti apa yang kukatakan. Sudah selesai? Hmm, Pergi sana. Aku tidak punya waktu untuk bermain rumah-rumahan denganmu. Humph, kamu bilang dipukuli, tapi kamu bersih. Tidak ada luka. Dasar anak kecil. Sudah jadi pembohong. Konyol. percaya Stella. Stella dibully. Itu benar. Caleb. Hem, Lukas. Maaf, adik perempuanku masih kecil dan belum tahu apa-apa. Maaf merepotkan. Kami akan pergi sekarang. Cairan penyembuh. Mungkin gadis gembal itu berkata benar. Hei, Tuan Wright. Selidiki sesuatu untukku. Stella, anak Smith di sebelah itu, orangnya jahat. Mulai sekarang, jauhi dia. Mengerti? Kenapa Lukas tidak percaya padaku? Aku hancur. Setelah pukulan itu, dia jadi lebih penurut. Sebagai kakak-kakaknya, kita perlu mendisiplinkannya lebih keras mulai sekarang. Aku sudah menghubungi polisi. Lepaskan gadis gembal itu. Aku sudah menelepon polisi. Lepaskan gadis gembal itu. Bagaimana? Bagaimana dia punya bukti? Adam, apa yang harus kita lakukan? Lukas, kamu datang untuk menyelamatkanku. Iya, Senang aku tidak salah percaya orang. Jangan takut. Hei, anak Smith. Keluarga Smithmu dan keluarga Horizon kami tidak pernah akur. Siapa tahu, bukti yang kamu punya sekarang. Mungkin hanya untuk menimbulkan perpecahan di antara kami para saudara. Semua sengaja dipalsukan. Orang jahat, pembohong, mereka menyakiti Stella. saat Serena kembali, apa kau pikir dia akan percaya padamu, atau Stella? Aku akan menelepon Serena sekarang. Bilang mama. Stella, Adam, Ben, dan Caleb menindasmu? Evan, Felix, dan aku tidak pernah menindasmu kan? Iya, kami tidak pernah menindasmu. Kalian semua jahat. Aku bilang ke mama. Ibumu, dia tidak akan kembali. Siapa kamu? Bagaimana kamu punya telepon Serena? Pengasuh jahat mencuri barang mama. Maksudmu dia mencuri telepon Serena? Suruh Arthur pecah dia. Serena dan Arthur si pelayan usil tidak akan kembali. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika mereka mati, maka buktimu ini akan kau tunjukkan kepada siapa. Ambil barangnya. Lukas, tolong selamatkan mama. Jika kamu tidak menyerahkan barangnya, ibumu akan mati. Hei, anak Smith, kembali saja ke tempat asalmu. Kalian, tunggu saja.
Stella, kau pasti melihat ibumu memasukkan kata sandi berangkas, kan? Kata sandinya ada di ponsel. Aku harus cari tahu dulu. Di mana dia mengunci Mama, supaya aku bisa menyelamatkan Mama. Kata sandinya di ponsel. Baiklah, kemarilah, si kecil yang manis. Duduk manis, duduk manis. Aku ambilkan ponselmu, ya. Video dia sedang diputar dari ponsel Mama. Jadi di galeri ponsel itu, pasti ada data lokasi. Stella, kau jangan bohong padaku. Ketemu. Jadi mereka membawa Mama ke pabrik terbengkalai. Setiap kali Mama nonton ini, dia mengetik kata sandi. Oh, serius? Aku harus mencari cara agar keenam saudara angkatku membawaku ke pabrik. Bau apa itu? Kalian cium itu? Ben, sudah berapa lama kamu pakai baju itu, hah? Kamu jalan-jalan seperti merak sepanjang hari, tapi kamu tidak bisa ganti baju? Itu karena kejadian terakhir. Mama buang semua bajuku. Pabrik Adam punya baju. Benar. Pabrik yang baru saja tutup itu punya banyak baju tidak terjual, dan gratis diambil. Kita bisa bawa beberapa truk dan jual untuk uang tunai. Mia akan terpukau. Ayo, Stella ikut juga. Ya, harus bawa kamu. Supaya Mia lebih senang. Hei, lepaskan dia. Gadis gempal itu. Tidak benar-benar pikir dia bisa selamatkan Mama sendirian, kan? Itu lain soal. Kenapa kalian semua di sini? Apa ibuku suruh kalian ganti shiftku? Shift apa? Martha mengikat Mama dan Arthur di sini. Hei, SSD. Masa si kecil yang manis ini yang membawamu ke sini? Oh tidak. Mia, kamu berlebihan. Anak berusia 3,5 tahun, apa yang dia tahu? Ya, Mia. Dengar, kami membawanya ke sini agar kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau untuk melampiaskan. Aku tidak pernah menyangka tuan muda keluarga Horizon akan merendahkan diri mencuri dari pabrikku. Tidak mungkin, anak-anak Horizon menyelinap ke pabrik kita. Aku heran kenapa barang-barang terus hilang dari pabrik. Lukas, kau datang menyelamatkanku. Lari, si bodoh. Kau benar-benar ingin melihatku melawan 7 orang sendirian? Cepat, curi mobil mereka. Aku sudah tahu kau menyembunyikan Arthur dan Serena di sini, jadi serahkan diri sekarang dan kau akan mendapat hukuman ringan. Mencoba mengelabui kami agar menyerah? Tidak semudah itu, Ben, Caleb, tangkap dia. Tunggu, ayo. Jangan cuma berdiri di situ. Kalian semua serang. Kita bagaimana? Lukas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kunci mobil masih ada di sini. Lukas, aku datang menyelamatkanmu. Kau celaka. Mia, kenapa mobilnya bergerak? Caleb, kamu lupa mematikannya? Caleb, kamu bilang parkirnya sudah benar? aku belum pernah melihat mobil melakukan itu sebelumnya. Mobilnya tiba-tiba bergerak sendiri. Cukup, berhenti bertengkar. Ayo antar Mia ke rumah sakit dulu. Dasar gadis gempal, kok kamu berani banget? Kamu beneran nyetir mobil? Kamu hampir membunuh orang. Mulai sekarang, hanya orang dewasa yang boleh nyetir. Paham? Bagaimana kalau aku bilang aku sudah dewasa? Apa kamu percaya? Kalau kita mau menabrak mereka, aku yang akan nyetir. Cukup. Kenapa pada teriak-teriak?
Mama, Serena, Dasar kalian tidak berguna, tidak bisa menangani dua bocah nakal, sekarang aku harus beresin kekacauan kalian. Keluar dari mobil sekarang. Stella, Jaga tingkah lakumu. Serena, lihatlah putri kesayanganmu dan bocah nakal dari sebelah, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka melukai putra dan putrimu. Mama, Stella, Serena, sudah, jangan omong kosong. Kalau kamu ingin putrimu selamat, maka telepon pengacara dan asistenmu sekarang, dan suruh mereka transfer semua saham perusahaan dan semua propertimu ke atas namaku. Sekarang juga. Aku serius. kalau aku lakukan itu, apa kamu akan melepaskan Stella, mengampuninya? Serena, Tidak apa-apa. Lukas, Sudah selesai, ditransfer. Aku sekarang kepala keluarga Horizon. Semua saham dan semua properti adalah milikku. sekarang, apa kamu akan melepaskan Stella? Oh, Serena, kapan kamu jadi begitu naif? Kalau aku melepaskanmu, kamu akan mengejarku nanti. Ikat dua bocah nakal ini sekarang juga, dan singkirkan mereka berdua. Dengar, yang di dalam. Kamu terkepung. Lepaskan Sandra sekarang, dan jatuhkan senjatamu. Dengarkan, orang-orang di dalam. Kalian terkepung. Lepaskan Sandra segera, dan jatuhkan senjata kalian. Kenapa polisi di sini? Stella, Lukas, kalian tidak apa-apa. Mama, aku baik-baik saja. Stella. Stella, Mama, aku takut. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut. Catherine, kamu menyelamatkan kami. Datang ke tempatku dulu. Oke. Kemarilah, Stella. Catherine, Lukas orang baik. Mama, kenapa kamu tidak mengizinkanku datang? Stella, kamu sudah besar sekali. Itu semua salah mamamu. Dia tidak pernah mengizinkanku datang menemuimu. Lihat, setiap tahun, aku membelikanmu banyak gaun, dan ayah brengsekmu itu tidak pernah membelikanmu satu pun, kan? Ayah brengsek. Stella masih kecil, kenapa kamu membicarakan hal orang dewasa padanya? Apa aku bicara padanya? Aku bicara padamu. Kalau kamu berani menikahi pria itu, kita selesai. Semua sudah sampai sejauh ini. Pernikahan ini, aku harus menjalaninya apapun yang terjadi. Kau seorang romantis yang putus asa, tidak bisa diselamatkan, nanti kau akan menangis. Tinggalkan aku sendiri. Ah, lupakan. Ada yang bilang dia akan memutus hubungan denganku, tapi dia malah pindah ke sebelah rumahku. Ada yang bilang akan memutuskan hubungan denganku, tapi ternyata mereka pindah ke sebelah sini. Jangan besar kepala. Aku tidak khawatir dengan dirimu yang mabuk cinta. Aku hanya pikir rumah ini akan naik nilainya. Oh, benarkah? Lalu bagaimana dengan buah dan sayur di depan pintu rumahku? Kamu berani sekali. Aku suruh Lukas bawa sayur ke rumahmu, dan kamu bahkan tidak mengizinkannya masuk. Kamu tidak pernah memperkenalkannya. Bagaimana aku bisa membiarkan anak asing masuk ke rumahku? Dia mirip denganku. Kamu butuh perkenalan? Mama, Catherine, tolong jangan bertengkar. Selimut ini lebih nyaman. Biarkan aku menggantinya untukmu. Lukas, kamu penyelamatku. Selimut membuatku jadi penyelamat. Ayolah, ayo tukar selimutnya. Stella benar-benar menggemaskan. Cewek harus bilang apa yang mereka suka.
Tidak seperti beberapa orang yang bersembunyi di balik kata-kata keras. Stella bahkan tidak bilang dia suka, dan kamu sudah sombong. Tidak tahu malu. Lukas, ayo kita pulang. Jangan takut, Stella. Orang-orang jahat sudah pergi. Tapi Martha masih di luar sana, dan uang serta rumah kita harus direbut kembali. Mama, aku akan membantu Mama merebut kembali rumah dan perusahaan. Kamu pahlawan kecil, Mama. Sekarang tidur yuk. Pahlawan kecil. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku sekarang. Aku akan membuatnya percaya segera. Halo, Manajer Wright. Terima kasih banyak. Saham Universal Future benar-benar menguntungkan. Sahabatku lagi kekurangan ODS kurang. Aku akan investasi lagi 5 juta dolar untuk menutupi bagiannya. Universal Future. Aku ingat di kehidupan lampau. Bukankah itu terungkap sebagai penipuan? Tunggu, Catherine kena tipu? Jangan transfer uangnya. Stella, kamu sedang apa? Kembalikan ponselku sekarang. Jika aku tidak transfer uangnya sekarang, uangku akan hilang. Stella, hentikan. Kembalikan ponsel Catherine. Catherine, itu penipuan. Jika kamu transfer uangnya, kamu akan kehilangan semuanya. Ada apa? Lukas, katakan pada Stella untuk mengembalikan ponselku. Jika aku tidak segera transfer uangnya, asetku akan dibekukan. Stella, benarkah? Jangan transfer uangnya. Mereka semua penipu. Stella, itu semua uang tunai yang kumiliki. Kembalikan ponselku. Di kehidupan sebelumnya, tepat pada momen ini. Hanya saham tidak terkenal bernama Starlight Spark, karena persetujuan paten yang tak terduga melonjak drastis. Stella, kamu sedang apa? Kenapa kamu buka halaman saham? Starlight Spark, bukankah itu saham yang kinerjanya datar? Stella, jangan membuat kesalahan. Jika kamu kacau, kita akan dalam masalah. Pembelian berhasil. Stella, kamu sedang apa? Catherine, aku sudah memasukkan semua uang ke pasar saham. Kamu tidak akan tertipu lagi. Catherine, tidak apa-apa. Kita bisa mendapatkan kembali uangnya. Aku akan membereskannya. Bagaimana dengan proyek investasiku? Kami menyela acara ini untuk laporan khusus. Rencana investasi Universal Future yang banyak dibicarakan telah dikonfirmasi sebagai penipuan yang rumit. Polisi telah meluncurkan penyelidikan. Jumlah yang terlibat mencapai miliaran. Tersangka utama sedang dalam pelarian. Ini, bagaimana mungkin? Kalau tadi aku kirim uang itu, aku pasti bangkrut. Stella, bagaimana kamu tahu? Stella mimpi itu. Di mimpinya, penjahat menipu orang. Wah, bocah ini hebat. Kalau begitu, aku harus cepat tarik semua uangku dari pasar saham. Stella, jangan khawatir. Kali ini, aku pasti tidak akan sembarangan transfer lagi. Catherine, jangan jual. Kenapa? Akan segera naik. Stella, aku tahu kamu baru saja menolongku besar. Tapi ini saham, kan? Bahkan para elit Wall Street tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin kamu bisa memprediksinya? Sekarang, jadilah anak baik, Stella. Nanti, aku akan mengajakmu jalan-jalan untuk cemilan. Oke Stella, cukup. Saham ini akan segera naik. Menjual sekarang akan mengacaukan semuanya. Jangan jual. Stella, aku akan marah. Mama, mungkin kamu harus percaya Stella sekali ini saja. Mungkin dia benar-benar tahu kapan saham akan naik. Lukas, kenapa kamu ikut-ikutan omong kosong ini? Sekarang teleponnya rusak, tidak bisa dinyalakan. Apa yang harus aku lakukan? Catherine, bukankah kamu punya komputer? Jual saja secara online. Iya, aku masih punya komputerku. Aku lakukan sekarang. Tidak, belum waktunya. Stella, aku akan mengantarmu ke ruang belajar. Hei, Lukas, Stella. Kalian berdua, kembali ke sini. Bagus. 1 klik lagi dan sahamnya terjual. Stella, lepaskan aku. Mungkin kita harus percaya Stella kali ini. Lihat.
sudah turun. Kalau kita tidak jual sekarang, kita semua akan jadi gelandangan. Stella, mungkin kita sebaiknya jual saja sahamnya. Lihat. Lihat. Bu, ini untung, kan? Bukan sekadar untung, kita dapat jackpot. Ada apa? Stella bikin masalah lagi, ya? Serena, cepat, bantu hitung. Ada berapa nol di belakang? Ya ampun. 100 juta dolar, Stella bikin kamu rugi 100 juta dolar? Serena, bukan rugi, kita dapat untung. Semua berkat Stella. Stella, hadiah apa yang kamu mau? Katakan, bahkan kalau mau bulan, akan kuambilkan. Aku mau Lukas. Bagaimana kalau pertunangan anak-anak untuk mereka berdua? Hei, anak-anak masih terlalu kecil. PH, bilang saja kamu ogah. Aku nggak mau dia jadi calon istriku. Kecuali. Di kehidupan sebelumnya, aku hidup sampai 18, dan belum pernah melihat pria setampan Lukas. Di kehidupan ini, dia pasti akan kudapatkan. Aku mau dia. Kamu nggak punya duit, masih senang. Mereka tertawa kenapa? Serena, kita dapat 100 juta dolar. Semua berkat Stella. Benarkah? Stella yang buat semua ini. Bocah nakal ini punya kemampuan segitu? Gimana kalau aku tipu dia biar kasih tahu saham? Buat apa aku repot banding? Aku bakal jadi yang teratas. Haha. Bisa tolong buang ini? Bocah nakal, beraninya. Stella, kamu keluar buang sampah? Lama tak jumpa. Ada sampah lagi yang perlu aku buang. Kamu. Jauhi Stella mulai sekarang. Iya, ada sampah. Barusan aku makan durian. Baru aja pup, baunya busuk. Hahaha, Stella, kamu mau pulang ke rumah bersama ibu dan tinggal di sana. Katakan saja padaku nomor saham berikutnya yang bisa menghasilkan banyak uang. Aku kembalikan rumah padamu dan ibu, oke? Stella, jangan percaya dia. Gadis gembal ini lagi berulah. Stella mau pulang ke rumah dan tinggal di sana? Oh, anak-anak gampang banget ditipu. Jadi, Stella, cepat kasih tahu aku nomor sahamnya. Tentu. Saham 1032 bisa dibeli. Saham 1023 tidak bisa dibeli, oke? Jangan sampai tertukar, nanti rugi banyak. Hahaha, oke, aku ingat itu. Makasih, Stella, dah. Kamu sendiri yang cari masalah, bukan salahku. Aku sudah tahu. Kita pasti akan meraup banyak uang kali ini. Apa kita bisa percaya sama si kecil yang manis itu? Dia pasti tidak punya niat baik. Si kecil yang manis itu, dia pintar. Semakin dia bilang padaku untuk tidak membeli, semakin aku yakin itu saham yang bagus. Aku akan melakukan sebaliknya. Aku akan beli sedikit, coba-coba dulu. Mama, kamu harus segera mengeluarkanku dari sini. Carikan aku pengacara yang bagus, ya? Oh, sayangku, jangan khawatir. Begitu kita dapat uang itu, pengacara bagus apa yang tidak bisa? Mama sewakan untukmu, tunggu mama saja, sayang. Oke, waktunya habis. Tutup telepon. Nia, kamu tunggu. Aku akan mengeluarkanmu. Gadis kecil itu ternyata mengatakan yang sebenarnya. Naik, hahaha. Apa yang terjadi? Ini. Dia tidak berbohong, kan? DeepSeek. Bahasa Inggris jelek apa itu? Itu pasti saham yang jelek. Gadis kecil itu benar. Mungkinkah? Apa dia benar-benar punya semacam kekuatan super? Tidak. Aku harus bertemu dengannya lagi.
Kamu sudah mencariku. Bagaimana? Saham yang kupilih untukmu pasti naik drastis kan? Jadi, aku dan Mama bisa pulang sekarang. HMPH. Ada apa? Mana mungkin aku benar-benar membiarkanmu kembali? Stella, gimana kalau begini? Kamu pulang dulu sama Bibi Marta. Tunggu sampai Nyonya kembali, baru kita urus surat-suratnya, ya? Lagi pula, hal-hal ini bukan sesuatu yang bisa dipahami anak kecil sepertimu. Apa Bibi Marta bohong sama aku? Oh, mana mungkin Bibi Marta bohong? Bibi Marta hanya sementara menempatkan rumah-rumah itu sebagai jaminan aset. Tunggu sampai kamu bantu Bibi Marta mendapatkan kembali uang rumah-rumah itu, nanti Bibi Marta kembalikan rumahmu. Iya kan? Lihat, masih rakus. Kalau begitu, biar kutunjukkan akibatnya kalau terlalu rakus. Baiklah, aku bisa kasih kamu 10 kode saham. Cuma aku nggak tahu kamu punya uang cukup nggak? 10 saham? Aku bakal kaya raya. Hahaha, cukup. Aku takut kamu lupa. Boleh kutulis di tanganmu? Iya, cepat, tulis cepat. Ini saham yang dibeli Mama di kehidupan sebelumnya dan membuatnya bangkrut, saham gorengan. Kamu sedang menuju bencana. Tulisan tanganku jelek. Jangan keberatan, Bibi Marta. Enggak, sama sekali, tulis lagi beberapa. Kali ini, aku akan menggadaikan saham perusahaan yang ditransfer Serena kepadaku, menjual rumah-rumah, dan pakai leverage 100 kali lipat. Pasti aku akan untung besar, mengeluarkan Mia pasti mudah sekali. Oh, pengacara Wright, karena Anda pengacara terbaik di kota River, makanya aku menyewa Anda. Oh, soal putriku, aku percayakan padamu. Sekarang, aku akan segera mentransfer uang muka $20 juta kepadamu. Baik. Aneh, bukankah seharusnya aku sudah bernilai ratusan juta sekarang? Ada masalah jaringan? Sudahlah, biar ku periksa saham-saham itu dulu. Apa? Bagaimana bisa semuanya anjlok ke batas bawah? Kenapa semuanya anjlok ke batas bawah? Berita keuangan terbaru hari ini, saham teknologi yang dipuji sebagai bintang masa depan, Global Tech, anjlok lebih dari 99% hari ini. Perusahaan menyatakan kebangkrutan. Semua uang investor menjadi kertas tak berharga dalam sekejap. Sudah berakhir. Rumah, perusahaan semuanya hilang. Halo, Saya baru periksa via asisten. Anda tidak punya perusahaan atau properti. Anda tahu berharganya waktu saya? Saya beri Anda 3 hari untuk bayar. Jika tidak, saya tuntut Anda di pengadilan karena halangi bisnis. siapa itu? Ada apa? Rumah ini telah disita secara hukum, akan dilelang pada tanggal yang ditentukan, mohon segera pindah. Apa? Kenapa ini bisa terjadi? Semua ini karena dia. Stella, anak nakal, kamu menghancurkan semuanya. Aku buat kamu bayar. Stella, kok kamu bisa secepat itu? Kamu jual di puncak? Tepat setelah kamu jual, semuanya anjlok ke batas bawah. Karena saham-saham ini semuanya dimanipulasi olehku melalui Marta. Aku bisa membuatnya turun kapan saja. Stella menggunakan beberapa saham populer untuk memanipulasi seluruh pasar saham. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan uang ini untuk membeli saham grup Horizon, dan selesai. Stella, keluar, bayar, bocah nakal, berani kau bohong padaku. Beraninya Marta muncul lagi? Kita bahkan belum menyelesaikan urusan dengannya, dan dia berani datang ke sini? Tepat. Beraninya dia mengganggu Stella dan Lukasku. Aku akan memberinya pelajaran sekarang. Terakhir kali, Stella memberinya bocoran saham unggulan. Kali ini, dia mungkin mencoba menipu Stella untuk menghasilkan uang lagi. Apa? Dia berani datang dan menipu Stella lagi? Saham grup Horizon bakal kena margin call. Teman-teman, kalian akan sangat sibuk. Jangan khawatir. Orang jahat akan mendapat balasannya. Masalah ini, serahkan padaku dan Stella. Mereka berdua sangat cocok satu sama lain.
Stella, aku tahu kamu di dalam. Aku sudah menelepon polisi. Bahkan jika kamu tidak keluar, polisi akan menangkapmu juga. Dia memanggil polisi? Ayo kita panggil juga. Pak polisi, cepat. Ada wanita aneh yang memukul-mukul pintu kami, dan aku sangat takut. Pak polisi, Anda tepat waktu. Ada pembohong kecil tinggal di rumah ini. Segera masuk dan tangkap dia. Pak polisi, aku sangat takut. Wanita ini terus memukul pintu. Dia juga terus mengumpat. Sangat kasar. Pak polisi, ini dia. Bocah nakal ini menipuku. Jadi ini dia pembohong kecil yang kau bicarakan? Bocah, berapa umurmu? Stella bukan bocah lagi. Stella berumur 3 tahun. Petugas, jangan biarkan dia menipu Anda. Ini dialah yang menghancurkan saya. Baiklah, ceritakan. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 3 tahun bisa menipu Anda? Ini dia menulis 10 saham untukku. 10 saham, aku menaruh semua tabunganku ke dalamnya. Lihat, aku punya bukti. Dia menulis semua ini untukku. Maksudmu, kamu mengambil gambar anak berusia 3 tahun di tanganmu sebagai tiker saham, dan kamu menaruh semua tabunganmu untuk membeli saham? Anda tidak menganggapku gila kan? Aku tidak gila. Petugas, Anda tahu saham 1032, kan? Dialah yang menyuruhku membelinya. Jika aku membeli saham itu dulu, aku sudah jadi miliarder sekarang. Baiklah. Orang sepertimu, investor retail yang gila main saham, sudah banyak kami lihat. Petugas, dengarkan aku. Dia pasti berkomplot dengan ibunya, karena aku mengambil rumah dan perusahaan keluarga Horizon dari mereka. Itulah mengapa mereka melakukan ini padaku. Nyonya, jika Anda terus bertingkah gila, kami terpaksa membawa Anda pergi. Petugas, Anda harus menangkapnya. Dia pembohong, tangkap dia. Tangkap. Stella, kamu luar biasa. Saham grup Horizon benar-benar kena margin call. Nilai pasar keluarga kita naik lebih dari 10 kali lipat. 10 kali. Bagaimana mungkin? Grup Horizon jelas milikku. Sejak kamu membeli 10 saham gorengan itu, grup Horizon dijual olehmu, kan? Jadi kamu tahu tentang itu. Itu dia, dan si kecil yang manis yang bersekongkol menipuku. Cara kamu mengambil alih grup Horizon juga tidak bersih. Jadi kamu tidak akan membiarkan kami membalas dengan cara yang sama? Lepaskan aku. Mama, Serena, kalian berdua, cepat kembali. Cek sahamnya. Grup Horizon naik terlalu cepat. Panggilan investasi meledak. Aku tidak bisa menangani semua ini sendirian. Dan ada beberapa perusahaan perwalian yang perlu kamu tangani pembagian properti. Itu milikku. Tenanglah, atau kami akan menggunakan obat penenang. Lepaskan. Itu milikku. Kamu akan membayar ini. Mama, apakah Stella benar-benar mendapatkan kembali perusahaan dan rumahnya? Iya, Stella luar biasa. Bisakah kita pulang sekarang? Pulang sepagi ini? Aku yakin ada yang merindukanmu. Aku tinggal di sebelah. Apa yang perlu dirindukan? Paling buruk, biarkan bocah nakal ini tinggal di tempatmu beberapa hari, sehingga Stella tidak akan merasa tidak nyaman. Ayo. Lukas, jangan terlalu bersenang-senang. Kamu punya kejuaraan dunia yang akan datang. Selamat datang di Kejuaraan Go Dunia. Sebelum aku dikurung di ruang bawah tanah di kehidupan lampau, karena bakat Goku, aku terpilih untuk tim nasional. Awalnya aku menargetkan posisi pemain unggulan di kejuaraan dunia. Mungkin pertemuanku dengan Lukas terjadi di arena kompetisi. Aku pikir Stella sangat tertarik pada Go. Dia menonton dengan sangat serius. Aku rasa dia tidak tertarik pada permainannya. Dia tertarik pada pemainnya, kan? Main di sini, kamu akan menang. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Kalian berdua ngobrol aja. Aku akan ambil buah untuk kalian. Kamu sudah pandai merayu sayangmu. Aku tidak mau jadi orang ketiga. Stella, lihat pertandingan ini. Bagaimana pihak putih bisa menang?
pihak putih tidak punya peluang. Tapi kalau kamu main di sini, hasilnya seri. Stella, kamu jenius. Sebelum pertandinganku, bertandinglah denganku. Aku ingin belajar darimu, guru. Catherine, kamu benar-benar membesarkan pria yang pandai merayu sayangnya. Silakan lewat sini. Pelatih Smith, kali ini, berkat Anda. Jika bukan karena Anda, Mia kami tidak akan keluar secepat ini. Tidak perlu berterima kasih padaku, Mia. Sendiri. Adalah bakat alami dalam Go. Hanya saja kompetisi ini istimewa. Dan dialah yang harus menjaga benteng. Setelah pertandingan, dia masih harus masuk penjara. Lalu, bagaimana jika aku mewakili tim nasional dan bertanding di kejuaraan dunia? Maka kamu masih perlu catatan bersih. Tapi untuk perwakilan kali ini, hanya ada satu tempat. Brilian. Langkah ini membuat pelatih Smith terpojok. Gadis ini luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan pelatih Smith dengan setengah poin. Pelatih cuma bersikap lunak padaku. Kalah dari murid yang saya ajar bukanlah hal yang memalukan. Bukan? Untuk satu-satunya slot perwakilan, kamu punya peluang bagus. Ayolah. Mia, kenapa tidak berterima kasih pada pelatih Smith? Dengan kata-kata pelatih, mengikuti kejuaraan dunia sudah pasti. Jangan bilang begitu. Itu membuat seolah posisiku sudah pasti. Aku hanya bilang, dia punya peluang. Tidak mungkin. Dia tidak mewakili kami. Pergi. Tempat ini bukan untuk anak-anak kecil bermain. Siapa bilang kami datang untuk bermain? Kami di sini untuk bertanding. Master benar. Hei, Lukas, sudah latihan? Apa kamu cuma main dengan gadis kecil itu sepanjang hari? Kakek. Dia bukan sekadar gadis kecil. Hah? Bocah nakal. Dengan IQ-nya, apa dia bisa mengerti? Bichiko. Ini bukan untuk anak-anak. Biarkan kakek lihat. Biji ini harus ditaruh di mana? Sini. Wah, bagus. Brilian. Sepertinya bahkan kakek sepertiku tidak bisa mengalahkan bocah 3 tahun ini. Apa yang diketahui bocah 3 tahun tentang Go? Ini jelas hanya keberuntungan buta belaka. Kamu tidak mengerti. Jika dia hanya menebak, dia tidak akan melakukan langkah itu. Itu akan menjadikannya seorang jenius di antara para jenius. Jika dia benar-benar hanya menebak, itu akan terlalu beruntung. Dengan keberuntungan seperti itu, pemain Go berbakat alami seperti dia adalah tipe yang kita paling takuti dalam kompetisi. Grupnya hidup, Mia. Ayo, terus bermain. Hei, Mia, jangan bully bocah 3 tahun. Oh ya? Bukankah aku baru bilang? Hanya bermain-main. Baiklah, biarkan aku lihat seberapa hebat cucu keras kepalaku guru yang diakui sebenarnya. Pelatih Smith, kompetisi resmi akan segera dimulai. Seseorang yang sehebat Mia kita, yang masuk tim, seharusnya tidak menyia-nyiakan kecerdasannya pada bocah 3 tahun. Letakkan biji hitam di sini. Cemerlang, bagaimana aku tidak memikirkan itu? Biji putih di sini. Tidak ada yang namanya permainan Go yang terkutuk. Genius, genius. Bukan, dia dewa yang turun ke bumi, orang bijak Go yang terlahir kembali. Aku ingin dia mewakili tim nasional dalam kompetisi. Aku ingin dia bermain untuk tim nasional. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Dia si kecil yang manis. Hahaha. Pelatih Smith, apa yang kamu bicarakan? Dia baru berusia 3 tahun, bagaimana dia bisa bermain untuk tim nasional? Dia bahkan tidak akan bertahan sampai akhir pertandingan. Kamu ada benarnya. Lagi pula, dia baru berusia 3 tahun. Staminanya.
tidak bisa dibandingkan dengan orang dewasa. Benar. Stamina? Hanya kalian para pecundang yang butuh stamina untuk bermain. Guruku, dia tidak membutuhkan itu. Lihat, sudah kubilang dia tidak bisa bermain di turnamen. Dia bahkan tidak bisa mencapai papan gol. Dia harus menyuruh orang lain bermain untuknya. Aku pikir, kamu hanya takut bermain melawan Stella. Itulah kenapa kamu menjelek-jelekan dia. Ini adalah turnamen internasional. Kita harus hati-hati. Kalau begitu, biarkan dia bermain dengan adil. Mia, apa yang kamu bicarakan? Dia baru berusia 3 tahun. Jangan khawatir, Mama. Dengan intensitas pertandingan normal yang berlangsung lebih dari 10 jam, bocah yang tidak berpengalaman seperti dia tidak akan bisa bertahan. Benar. Jika dia ingin bermain melawan Mia kami, dia harus mengalahkan semua orang lain dulu. Kamu sebaiknya pikirkan ini baik-baik. Jika kamu biarkan Stella ikut turnamen, kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Bahkan jika dia jago go, dia tetaplah seorang anak kecil. Jika dia benar-benar sehebat katamu, maka aku akan menonton. Cukup bicara. Kami berangkat ke pertandingan sekarang. Dalam 10 menit, kami akan kembali ke medan perang ini dan mengirimmu kembali ke Bui. Kamu? Go. Setidaknya biarkan lawan lainnya melelahkannya dulu. Mia, jangan khawatir. Pertandingan ini, Mama akan pastikan kamu menang. Mama, apa ini? Jangan tanya apa ini, anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Oke. Kamu dengar aku? Adam? Kecepatan bermain Stella barusan. Mereka kembali. Cepat sekali. Wus, 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 keren. Bagaimana orang biasa seperti kita bisa melihatnya dengan jelas? Aku bilang 10 menit, dan kita balik dalam 10 menit. Lukas, kamu membosankan banget. Pertandingan ini selalu antara kita berdua. Silakan duduk, guru. Ayo mulai. Lukas, kamu kalah. Lukas, sepertinya kali ini, posisi tim nasional akan menjadi milik kita. Menyerah saja, jangan buang waktu semua orang. Lukas, gunakan langkah yang kuajarkan dan hancurkan dia. Siap, baik, guru. Kamu sudah jelas kalah, dan kamu masih pamer aja. Sportivitasmu buruk. Kalian yang sportivitasnya buruk. Ini, kayak AI aja. Yang penting kita menang, peduli amat langkah apa yang aku pakai. Kamu nggak bakal menang. Belum pernah lihat langkah begitu. Aneh banget. Apalagi kamu, aku sudah melatih tim nasional bertahun-tahun. Hari ini, di turnamen ini, aku baru pertama kali melihatnya. Gadis kecil ini, aku tidak tahu dia belajar dari mana. Setelah langkah ini, kalau dia benar-benar pakai AI untuk bermain, maka langkah selanjutnya, dia akan jatuh ke dalam perangkap kita. Tapi sayangnya, kamu tetap akan kalah. Kakak jahat kena, kamu kalah. Mia, kamu kalah. Ini, kok bisa? Karena di kehidupan aku sebelumnya, aku mengincar AI di kejuaraan dunia. Jadi aku sangat familiar dengan gaya bermain AI. Awalnya, aku hanya curiga. Tapi sekarang yakin. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, aku yakin kalau Mia pakai AI untuk bermain. Pasti, itu AI. Kalau begitu, maka semakin ada alasan untuk tidak mengizinkan mereka ikut kejuaraan dunia. Baiklah. Hahaha, pertandingan sudah diputuskan. Lukas menang. Pelatih Smith, apakah Anda yakin tidak salah menilai? Putri saya tidak mungkin kalah. Menurut aturan kompetisi, Anda telah kehilangan kualifikasi Anda. Kembali ke Bui. Tidak, Mia tidak boleh kehilangan tempatnya. Itu tidak sah. Mereka pasti curang. Saya curiga. Mereka menggunakan batu. Berkomunikasi dengan bahasa Go melalui kontak mata. Itu tidak sah. Benar. Kalian berdua pasti curang.
Menggunakan anak 3 tahun sebagai tameng, Lukas, apa kau tidak malu? Apa? Tidak bisa menang? Jadi kau mulai putus asa? Kau pelatih Smith, kau harus tanding ulang. Atau, aku akan melaporkanmu karena menutupi cucumu. Kau benar. Mengingat level kemampuan Lukas, dia tidak bisa mengalahkan Mia sama sekali. Jika tidak, saya tidak akan pergi ke penjara sendiri untuk mengeluarkannya. Guru macam apa yang bisa membantunya meningkat begitu pesat? Bagaimana kalau begini, biarkan Mia bertanding lagi dengan Stella. Dia belum menyelesaikan pertandingannya. Aku tidak akan bermain dengannya. Siapa bilang pertandinganku belum selesai? Stella tidak hanya selesai pertandingannya, tetapi hanya dalam 6 menit, dia mengalahkan 10 pemain papan atas. Untuk mencapai papan yang kami mainkan. Bagaimana mungkin? Semua orang melihatnya, kan? Ya, kami lihat. Kakek juga melihatnya, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada yang bisa mengalahkan 10 pemain papan atas hanya dalam 6 menit? Dan dia hanya bocah kecil. Siapa yang akan percaya itu? Dia pasti curang. Cukup. Seluruh prosesnya aku melihatnya dengan jelas. Setiap langkah yang mereka lakukan, mereka meletakkan batunya sendiri. Bagaimana kau bisa menyebut itu curang? Menjadi pecundang yang tidak sportif itulah yang benar-benar memalukan. Aku tidak peduli. Bagaimana mungkin anak 3 tahun bisa mengalahkan pemain papan atas, entah pertandingannya diatur, atau ada yang salah dengan anak ini. Kecuali dia bisa membuktikannya lagi, maka itu curang. Itu tidak sah. Tepat? Bukankah kau bilang dia jenius? Baiklah, biarkan dia menyelesaikan masalah akhir permainan. Masalah akhir permainan kuno. Jika dia bisa menyelesaikannya, aku akan percaya dia jenius. Kakak jahat, wanita jahat, bahkan 100 kali lipat lebih, aku masih bisa mengalahkanmu. Hei, kau punya nyali ya? Kau menang beberapa permainan murahan. Dan kau pikir kau hebat. Tepat sekali. Kalau kau memang jago, jangan suruh orang lain main untukmu. Bukankah kau bilang 100 kali? Baik. Aku ingin kau dan 10 orang yang baru saja kau kalahkan bermain secara simultan. Jika kau masih menang, maka aku akan mundur dari seleksi segera dan secara sukarela menerima larangan seumur hidup. Mia, apa kau gila? Jika kau benar-benar mendapat larangan seumur hidup, tidak ada jalan kembali. Apakah kau benar-benar ingin kembali? Dengar, ini gertakan untuk membuatnya kalah. Apalagi anak 3 tahun sepertinya, bahkan pelatih Smith yang duduk di sana bermain melawan 10 orang sekaligus tidak bisa menang. Percayalah. Kalau begitu, ayo tanding ulang, dan kau harus bermain melawan 11 pemain secara simultan. Kalau tidak sah, itu curang. Ini konyol. Stella masih anak kecil. Kau membuatnya bermain eksibisi simultan. Kakek, ini keterlaluan. Mia, permainan simultan untuk pemain profesional adalah pengurasan besar dan ujian. Anak berusia 3 tahun menghadapi begitu banyak lawan? Ya. Stella tidak takut. Nah, apa kau tahu apa yang kau katakan? Dia pikir aku curang. Aku akan membuktikannya sendiri. Hei, kau dengar itu? Dia sendiri yang mengatakannya. Kami tidak memaksanya. Gadis kecil itu sendiri berani mengeluarkan tantangan. Pelatih Smith, sebagai wasit, kau tidak takut untuk memutuskannya, kan? Kakek, boleh? Ini menyenangkan. Aku akan mengirimmu kembali ke bui. Lukas, karena Stella sendiri yang mengusulkannya, jangan kita hentikan dia. Siapkan papan-papannya. Stella, kenali batasmu. Jika kau tidak bisa, kita akan menyerah. Aku di sini. Kau masih bisa mundur sekarang. Jangan sampai kau menangis nanti. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ayo mulai. Ayo mulai. Aku tidak akan kalah darimu dengan mudah kali ini. Biarkan aku menghancurkan kesombongan bocah ini. Saya masih tidak percaya. Aku akan membuatmu mengaku kalah secara adil. Aku tidak percaya. Dia bisa membalikkan keadaan. Saya menyerah. Saya juga menyerah. Saya juga menyerah. Bagaimana dengan Mia? Kamu pikir dia bisa? Sayang sekali, Stella. Aku hanya butuh 2 langkah untuk menang. Haha. Kalian semua dengar itu? Pemenangnya adalah putriku.
Pelatih Smith, saya rasa pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan, kan? Bahkan jika dia kalah di pertandingan terakhir ini, gadis kecil ini sudah memenangkan 10 pertandingan. Dia harus dinyatakan sebagai pemenang. Benar. Dia baru saja kalah di pertandingan terakhir itu saja. Kemampuan seperti itu menjadikannya jenius di antara para jenius. Benar, benar, dia sangat luar biasa. Benar? Putriku sekarang mewakili tim nasional. Hei, Lukas. Bawa pulang gadis kecil ini sekarang. Jangan biarkan dia menangis di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, Stella. Aku akan melakukan langkah terakhir bersamamu. PH. Aku hanya satu langkah lagi dari kemenangan. Stella, apa kamu yakin ingin terus bermain? Sudah berakhir. Mulai sekarang, kamu mati. Aku hanya bermain-main denganmu. Lukas, aku menang. Boleh aku makan kue stroberi bersamamu? Mia, apa gadis kecil ini mengada-ada? Hei, Stella. Kamu pikir menang cuma soal ngomong? Semua orang dengar. Jelas, putrikulah yang menang. Mia, ambil langkah lain sekarang. Buat dia mengaku kalah secara adil. Benar-benar tidak ada cara? Aku kalah? Mia, kamu gila. Ah, mau kembali ke bui. Tidak, pasti ada yang salah. Periksa dia sekarang, dan Lukas juga. Mereka pasti curang. Beraninya kamu. Aula ini punya kamera di mana-mana. Dan kami tidak pernah bicara. Apa yang membuatmu bilang Stella curang? Baik, notarisasi turnamen akan ditangani oleh komite turnamen. Mereka akan membuat keputusan. Bukannya, siapapun bisa menjebak hanya dengan beberapa kata. Baik, kalau begitu kami akan menunggu komite turnamen. Aku tidak percaya dia yang katanya jenius. Jangan pedulikan aku. Mia, kenapa kamu menyentuh antingmu saat pertandingan? Aku. Itu jimat pemberian ibuku. Aku sudah terbiasa. Lalu di pertandinganmu sebelumnya, kenapa kamu tidak memakainya? Kami membelinya sebelum pertandingan. Ada apa? Kalian mau periksa? Jika ini hanya alat pendengar biasa, lalu kenapa pengacak sinyal mempengaruhinya? Menurutku, yang curang adalah kamu, Mia. Saya akan membawa ini ke komite inspeksi dan memeriksanya ulang. Hei, pelatih Smith. Ini adalah alat bantu dengar. Kalau itu hanya alat bantu dengar, bawa untuk diperiksa, bukankah itu akan membersihkan namamu? Yah, kalau kita periksa semuanya, aku tidak percaya kamu tidak punya cara curang. Hasil tesnya sudah keluar. Alat pendengar untuk menyontek. Astaga, ini benar-benar curang, tidak tahu malu. Pantasan saat dia bermain, ekspresinya aneh sekali. Mia, apakah ini kemampuanmu? Curang, menjadi pecundang, dan penipuan. Dan kamu masih bisa mewakili tim nasional? Mia, oh Mia, kamu sangat mengecewakanku. Bahkan tanpa curang, kamu tetap pemain yang sangat hebat. Atas nama komite turnamen, saya menyatakan hasil Mia dalam kompetisi ini tidak sah. Tidak, putriku adalah wakil tim nasional. Dia tidak curang. Kalau ada yang curang, mereka itu. Periksa mereka, periksa Lukas, periksa Stella. Pasti mereka curang. Mama, hentikan. Stella memang lebih baik dariku di Go. Aku hanya kurang hebat. Mia, kami telah menerima pemberitahuan. Kamu belum mendapatkan kualifikasi untuk tim nasional. Sekarang, pengampunanmu telah dicabut. Ikut dengan kami untuk menghadapi sidang di pengadilan. Apa yang kau lakukan? Hei Mama. Jangan bergerak. Tolong. Ini semua salahmu. Tunggu saja, aku akan kembali untuk membalasmu suatu hari. Baiklah, semua tenang. Sekarang, mari kita resmi mengucapkan selamat wakil tim nasional baru kita, Stella. Stella, kamu akhir-akhir ini kebanyakan makan permen, makanya gigimu banyak yang berlubang. Nanti kalau pulang, serahkan toples permenmu.
Akhir-akhir ini aku terlalu banyak pakai otak buat main catur. Jadi aku pengin banget yang manis-manis. Aku sedikit nggak nahan diri. Sedikit aja. Siapa sangka gigi anak kecil serapuh itu. Tidak, kamu bukan ibuku. Kalau begitu, aku titipkan ke Serena. Kalau aku kasih ke ibuku, aku nggak akan pernah dapat permen lagi. Lebih baik aku kasih ke kamu. Para penjaga sudah kualihkan. Nanti, saat kamu dan Mia keluar, mereka ini beneran berhasil keluar dari sana? Hei, sudah keluar penjara secepat ini, jangan-jangan kamu kabur secara ilegal? Urus urusanmu sendiri. Selama kamu tidak di sini untuk Stella, aku tidak akan ikut campur. Masa? Kalau kamu pergi ke rumah sakit lain, mungkin kamu bisa lolos. Tapi di rumah sakit keluarga Smith, gak mungkin. Untuk keluar dari sana, kamu bahkan mematahkan kaki kakakmu. Aku salut deh. Apa yang kamu bicarakan? Kaki patah apa? Kamu butuh bukti untuk mengatakan itu. Mereka jatuh dari tempat tidur. Soal mereka jatuh dari tempat tidur, kamu tetap bertanggung jawab atas itu, kan, penjaga? Satpam. Ada sesuatu di sana. Cek ke sana. Aduh, Mama, kamu nggak apa? Lihat itu. Kalian hanyalah alat pelarian mereka. Mereka meninggalkanmu dan pergi. Kita nggak boleh biarin mereka kabur. Aku rasa penjaga nggak bisa menanganinya. Tenang saja. Di rumah sakit keluarga Smith, mereka tidak akan lolos. Aku gimana? Aku ke bagian mana? Departemen Perlindungan Khusus. Jangan lari, oke? Kau dengar? Dia di tanganmu. oke. Lukas, Dia tidak punya waktu untukmu. Oh? Waktu kita habis. Suntik dia sekarang. Setelah sekian lama di penjara, tubuhmu sudah kelelahan. Tidak ada waktu. Tusuk dia. Hei, awas. Hei, Lukas cepat. Datang. jangan coba-coba. Mama, Itu terlalu berbahaya. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kamu dengar? Kau juga. hei, Pak, mereka berdua sudah terkendali. Kirim mereka ke luar negeri. Katakan pada mereka di sana bahwa seumur hidup mereka tidak boleh kembali. Baik, Pak. tidak. Aku tidak pergi. Aku akan mati jika pergi. Aku tidak pergi. Mia, pergi sekarang. Stella, kamu bikin Mama takut setengah mati. Jika aku tidak melihat berita di TV, aku tidak akan tahu tentang semua yang terjadi di rumah sakit. Lukas, kamu baik-baik saja? Serena, kami baik-baik. Berkat Stella. Mama, antar aku ke sekolah besok, oke? Sekolah itu aman. Setidaknya dengan begitu kamu bisa lebih tenang. Mama, aku juga perlu cepat dewasa. Dasar anak bodoh. Kamu baru berusia 3 tahun. Sekolah apa yang mau menerimamu? Meskipun sekolah kami menerima anak sejak usia 3 tahun, sejauh ini, belum ada anak yang lulus ujian masuk kami. Lagi pula, IQ-ku setara dengan anak berusia 18 tahun. Tes untuk anak 3 tahun. Seberapa sulitnya? Ini pertama kalinya Stella kami menunjukkan minat pada sekolah. Hasilnya tidak penting. Kami di sini hanya untuk dia merasakan pengalamannya. Tes harus diambil sendiri. Ibu bisa berdiri dengan saya. Silakan, sayang. Kamu duduk di sana. Ibu bisa menonton dari sini bersama saya. Anak-anak yang datang ke sini semua dipaksa oleh orang tua mereka. Dari yang datang dengan sukarela, anak ibu adalah yang pertama.
Ketika dia bilang kemarin, reaksi saya sama seperti ibu. Sejak dia kecil, dia belum menunjukkan bakat yang luar biasa. Saya yakin dia bahkan tidak bisa mengerti soal tes. Aku selesai. Lihat, sudah kubilang, dia di sini hanya untuk bermain. Bagaimana dia bisa selesai begitu cepat? Mari kita periksa hasilnya dulu. Apakah Stella salah tekan tombol? Semua catatan kuis ada di situ. Dia menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kamu bayi jenius yang kami cari selama ini. Jika ibu tidak keberatan, Serena, saya ingin mengajarnya sendiri. Sekolah kami menerapkan kelas kecil. Setiap kelas maksimal 5 siswa. Di kelas saya, tinggal 1 lagi, dan kelas akan penuh. Jadi Stella kami sepintar ini? Dia bayi jenius. Kalau begitu, Stella, apakah kamu mau belajar dengan kepala sekolah? Ya, aku mau. Ada murid yang akan datang menemui saya nanti. Saya akan permisi sebentar. Ibu bisa berkeliling kampus. Kembali lagi nanti untuk menyelesaikan pendaftaran. Halo, Bu. Saya tidak pernah mengira bahwa Lukas dan saya akan memiliki selera guru yang sama. Kamu masih sangat muda, dan mereka sudah menyuruhmu menderita. Tidak juga. Aku datang sendiri. Aku bilang kamu bodoh, dan ternyata kamu memang sedikit bodoh. Waktu aku kecil, aku bolos sekolah setiap kali bisa. Tapi kamu tidak sabar untuk datang ke sekolah. Lukas, Stella, kalian saling kenal? Dia putra sahabatku. Serena, saya tidak datang ke sini sampai usia 5 tahun. Dan mereka mulai mengajar saya di tingkat SMP. Stella baru berusia 3 tahun. Dan ibu mengirimnya ke sini, bukankah itu agak kejam? Kamu nggak boleh bilang gitu tentang mama. Udah bela calon istri kamu, ya? Aku memilih datang ke mama. Ya, banyak hal terjadi di rumah belakangan ini. Aku sibuk kerja. Aku meninggalkan Stella dengan orang luar, makanya dia sangat menderita. Karena Stella sangat pintar, dia pasti merasa kasihan padaku dan sengaja datang ke sekolah. Jangan khawatir. Aku juga akan bekerja di sini selama liburan musim panas. Aku bisa menjaganya. Karena kita semua saling kenal, aku merasa lega menitipkan Stella padamu. Stella bisa menjaga dirinya sendiri. Mari kita ucapkan selamat kepada Stella atas kemenangannya di lomba melukis anak nasional meraih penghargaan emas. Yay! Luar biasa. Bocah nakal, kamu membuat ibuku koma, membuatku jadi orang buangan, bersembunyi di mana-mana. Dan bekerja untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kenapa Stella yang dapat semua pujian? Aku tidak terima ini. Aku tidak terima ini. Untuk merayakan penghargaan Stella bersama semua orang, Ibu Serena telah mengundang semua orang untuk kue. Kenapa aku merasa dia terlihat agak familiar? Tunggu. Ada apa, Stella? Lapar, Stella? Aku sudah siapkan kue besar untukmu. Semakin besar kuenya, semakin banyak racunnya, Stella. Waktumu sudah habis. Kalau dia benar-benar Mia, pasti kuenya beracun. Tapi aku tidak bisa membuat siapapun percaya. Makan kue saja membosankan. Pistol air jauh lebih seru. Pistol air. Lihat aku. Aku mau yang ini. Jangan semprot aku. Bayi jenius kita benar-benar tahu cara bersenang-senang. Jangan semprot aku. Muka kamu kotor, Mia. Biar aku bersihkan. Jangan semprot aku. Stella, aku mohon, kumohon. Aku tidak akan pernah memasukkan racun ke kue lagi. Tolong hentikan, aku mohon. Apa yang kau bilang? Kau berani meracuni anak-anak? Stella, bawa semua orang ke kolam renang. Saya akan urus bajingan ini. Oke.
Kau takkan menangkapku. Lukas. Lukas. Aku masih bisa diselamatkan. Berkat dirimu, Ben dan Caleb ditangkap. Tapi, bahkan jika kau bisa menebus dosamu, itu tidak mengubah kejahatan yang kalian lakukan. Lepaskan aku. Maka aku akan benar-benar melepaskan. Stella, dasar bocah nakal. Buronan Mia, yang melarikan diri dari hukum, dan melakukan penyerangan jahat, ditembak di tempat. Nak, kamu bisa? Ya, aku bisa. Stella akan meniupnya dan tidak akan sakit. Jangan bergerak ya. Akan lebih sakit. Cara ini akan lebih cepat sembuh. Ada apa? Stella mungkin baru 3 tahun. Tapi soal merawat orang lain, dia seperti calon istri. Siapa yang kau sebut calon istri? Itu karena Stellaku penurut dan pengertian. Maksudku, dia akan jadi calon istri Lukas. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang Stella kita lihat pada Lukas. Ada apa? Bukankah Lukas kita cukup baik? Di seluruh dunia ini, tidak ada yang layak untuk Stella kita. Stella kita berusia 3 tahun, dan dia sudah masuk program berbakat. Lukasmu baru masuk saat usianya 5 tahun, jadi dia tidak sepintar Stella kita. Soal kepintaran, perempuan harus lebih pintar, kan? Kalau tidak, bagaimana Stella bisa mengendalikan Lukas? Mari kita perjet. Lukasmu akan menikah ke keluarga kita. Baik, dia menikah ke sini. Tidak semua seberuntung itu. Saat Stellamu berusia 18, kita akan pertunangkan mereka. Setuju. Kau membunuh Miaku. Aku tak akan melepasmu dengan mudah. "15 tahun. Tidak ada yang menunggu kita lagi, Caleb. Bukan begitu?" Apa menurutmu mungkin? Adam dan yang lainnya pergi ke luar negeri dan kembali hidup? Atau mungkin Mia tidak pernah benar-benar mati? Bagaimana mungkin? Kau pikir keadilan semurah rokokmu itu? Orang seperti kita, para penjahat, kita tidak dapat akhir yang bahagia? Setidaknya kau masih punya rokok. Berhenti merokok. Martha, bukankah kau diracun sampai mati? Aku tidak mati. Aku hanya jadi koma. Aku bertahan hidup karena Mia bekerja membayar tagihan medisku. Aku tidur selama 15 tahun. Sekarang aku bangun. Siapa bilang orang seperti kita tidak dapat akhir yang bahagia? Demi Mia, demi Adam, Dylan, Evan, dan Felix, kita harus mencabik-cabik Serena dan Stella. Dan mengambil kembali semua milik keluarga Horizon. Jadi, kau sudah menemukan cara untuk menghadapi mereka? Hari ini, aku akan memberi keluarga Horizon hadiah besar. Dan kau siapa? Aku, ayah kandung Stella. Kalau Martha tidak menemukanku, aku masih di penjara sialan ini, menyapu pintu masuk. Richard, aku sudah mencarimu kemana-mana. Apa yang kamu mau dariku? Jangan bilang kamu ingin aku bertanggung jawab.
Uang yang aku ambil dari keluarga Horizon, sudah habis aku judikan, jari-jariku hampir dipotong. Aku datang mencarimu untuk mengajakmu dalam proyek besar. Kita akan mengambil kembali segalanya dari keluarga Horizon. Kamu cuma wanita desa, apa yang bisa kamu lakukan? Hah? Kamu cuma jadi pembantu orang kaya selama puluhan tahun. Kamu pikir bisa melawan CEO wanita? Pergi dari sini. Selama ini aku jadi pembantu di keluarga Horizon, trik orang kaya, sudah aku pelajari semuanya. Sifat asli Serena, aku tahu jauh lebih baik darimu. Maksudmu? Aku tidak hanya bisa menemukanmu, tetapi juga bukti penipuanmu. Kalau kamu tidak mau kembali ke bui, maka ikut aku dalam proyek besar ini. Kamu? Aku sudah menyelidikinya. Bocah Lukas dari keluarga Smith sedang mengadakan untuk Stella upacara kedewasaan hari ini. Hari ini. Ini kesempatan terbaik kita. Hadiah apa sih, Lukas? Kenapa misterius? Bersulang untuk Putri Stella yang berusia 18 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun, si cantik. Kamu benar-benar menyiapkan pesta ulang tahunku. Nggak takut mereka yang baru keluar dari bui akan membuat onar. Santai, aku menangani keamanan secara pribadi kali ini. Jika mereka berani datang, kita akan menjebak mereka seperti tikus. Dan rencana kecilmu itu, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sudah lama ingin menjatuhkan mereka semua, kan? Nggak buruk. Otakmu sudah kutraining dengan baik, ya? Yo, lihat siapa yang datang. Bukankah ini CEO Stella yang terhormat? Pesta kedewasaan yang meriah? Apa, kami, saudara-saudaramu sendiri, tidak mendapat undangan? Pikir kami mempermalukanmu, ya? Baru 15 tahun berlalu, dan kamu bahkan tidak ingat ikatan masa kecil kita. Hah, Mama? Inikah putri yang kau didik dengan baik? Orang tak tahu untung yang membelakangi keluarga. Kalian benar-benar berani muncul? Kami datang hanya untuk melihat kalian bocah nakal. Jatuh dari kehormatan. Kami, jatuh dari kehormatan. Lucu sekali. Stella, berani kau pukul aku? Kau berani memukul Ben? Kau sudah keterlaluan? Apa kau lupa bahwa kami yang menjalani 15 tahun di penjara? Tampaknya selama 15 tahun, kau lupa seberapa keras pukulanku. Jangan terpancing. Ben, Caleb, jika kalian datang dengan niat baik untuk menghadiri upacara kedewasaanku, kalian dipersilakan. Tapi jika kalian hanya datang untuk membuat masalah, maka aku harus meminta kalian pergi. 15 tahun telah berlalu. Lukas, aku tidak menyangka kau berubah menjadi seorang pengemis dan begitu dikuasai oleh seorang wanita, kau benar-benar jadi menantu numpang keluarga Horizon. Haha, aku pikir kau iri saja karena aku bisa jadi laki-laki yang dipelihara. Lagi pula, terlalu lama makan makanan penjara akan membuat gigimu rontok. Sudahlah. Aku tahu kalian hanya dua anjing yang menggonggong tanpa arah. Pergi panggil gurumu keluar, sekarang. Kau tidak mau keluar, ya? Baik. Satpam. Bawa mereka pergi. Hajar mereka sampai babak belur. Sampai guru mereka keluar. Lukas, kau mengaku laki-laki? Pengecut. Tunggu saja. Serena membunuh suaminya sendiri. Stella menganiaya ayahnya sendiri. Langit tidak akan membiarkan ini. Serena membunuh suaminya, Stella menganiaya ayahnya, tak termaafkan. Aku tak pernah menyangka, ibu dan anak Horizon bisa seperti ini. Ibu dan anak Horizon begitu kejam, benar-benar wanita beracun. Richard, dasar anak nakal. Dulu, kau kabur membawa semua uang hasil jerih payahku, main-main dengan pembantu. Dan sekarang kau berani kembali dan memfitnah kami. Keluar. Dulu, kau bahkan tidak memberiku makan, kau memukulku setiap hari, dan bahkan menggantungku lalu memukulku, lalu kau memaksaku menandatangani perjanjian untuk pergi dengan tangan hampa. Aku kabur karena aku tidak bisa bertahan.
Meskipun kau membenciku, kau tidak bisa menyebarkan rumor tentang aku dan pembantu itu dan merusak reputasiku. Kau bilang ibuku berbohong. Lalu mana bukti bahwa kami menindas dan menganiayamu? Stella, dasar putri yang tidak tahu berterima kasih. Tolong, semuanya, bantu aku. Aku mohon kalian semua. Wanita beracun sekali. Setelah semua pembicaraan ini, kau tidak punya bukti, kan? Akulah buktinya. Aku adalah pembantu keluarga Horizon. Martha. Ini kontrak yang Serena gunakan untuk mempekerjakanku. Puluhan tahun yang kuhabiskan bersama keluarga Horizon adalah puluhan tahun paling gelap dalam hidupku. Aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana ibu dan anak itu menganiaya Richard. Aku mencoba membelanya, tapi mereka juga menindasku. Meskipun Serena mengancamku, aku diam-diam merekam bukti ibu dan anak itu menyiksa Richard. Lihat ini. Ini adalah hari yang kutunggu untuk mengungkap apa yang mereka lakukan kepada dunia. Foto-foto ini palsu. Kalian berdua benar-benar bekerja sama untuk menjebak aku dan Stella. Bagian di mana dia memukul ayah kandungnya sendiri, itu hanya hidangan pembuka. Membuat grup Horizonmu tenggelam dalam skandal dan kebangkrutan. Itulah hidangan utama yang sesungguhnya. Nyonya, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Harga saham anjlok, sudah di bawah garis aman. Dan banyak investor retail sedang membeli saham kita untuk pengambilalihan paksa. Dengan laju ini, kendali grup Horizon akan berakhir di tangan orang lain. Hahaha. Lihat sini. Ini adalah dana perang yang sudah kubangun selama ini. Ditambah milik Ben, Caleb, dan Felix seluruh kekayaan mereka. Semua untuk hari ini. Semua untuk momen ini. Aku akan membuat grup Horizon berpindah tangan. Aku akan menyeret Serena dan Stella turun dari awan. Langsung ke neraka. Sekarang kau berlutut. Merayap seperti anjing dan mohon padaku. Mungkin aku akan berbelas kasih dan mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Atau mungkin aku akan membiarkanmu membersihkan toilet di mansion keluarga Horizon. Grup Horizon benar-benar akan dibeli oleh seorang pembantu. Ini seperti sesuatu dari novel balas dendam. Ibu dan anak perempuan Horizon pantas mendapatkan ini. Sangat memuaskan. Martha, sepertinya racun yang disuntikan Mia ke tubuhmu benar-benar mengacaukan otakmu. Lihat situasimu, dan kau masih menyombongkan diri. Lukas, kau siap. Proyek Nirvana sedang berjalan. Stella, luar biasa. Harga saham melambung tinggi. Posisi short kena margin call. Kita menang. Grup Horizon kokoh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa, dalam waktu sesingkat itu, mengumpulkan uang sebanyak itu? Martha, kamu bilang ini pasti berhasil. Aku harus menarik uangku. Oh tidak, jangan percaya mereka. Grafik saham itu pasti palsu. Jika kamu tarik uangnya sekarang, kita hancur. Martha, Richard, apa kau pikir semua orang sepertimu yang suka berbohong dan memfitnah? Grup Horizon selalu jujur dan lurus. Kami tidak pernah berbuat salah. Jadi wajar saja, kami tidak akan terganggu oleh orang picik sepertimu. Apa mereka terlihat seperti sedang berpura-pura? Mereka ini ahli dalam berpura-pura. Kamu tidak bisa percaya mereka. Jika kamu mengambil ini, kita akan kehilangan segalanya. Hubungi Ben dan Caleb. Halo? Richard, kamu begitu cepat berbalik melawan kami, jangan salahkan aku jika aku berhenti bersikap baik. Richard hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Richard emang pantas, itu sudah seharusnya. Untung aku punya bukti untuk melawannya. Aku bisa membuktikannya. Dia secara ilegal mentransfer dana grup Horizon. Lihat. Sepertinya Richard juga bukan orang suci. Para wanita Horizon mungkin hanya bertahan diri. Benar-benar kejutan besar. Bagaimana kalau bukti Richard dianiaya juga palsu? Aku tahu Martha itu orang jahat. Kukira mereka nggak akan saling menjatuhkan secepat ini. Kukira mereka hebat. Ternyata mereka bukan siapa-siapa.
Sepertinya aku tidak perlu rencana cadanganku. Bukan hanya palsu, Martha yang merencanakan semuanya. Berhenti merokok. Martha. Martha, bukankah kamu diracun sampai mati? Aku tidak mati. Aku hanya jadi tumbuhan. Aku mengandalkan Mia bekerja untuk membayar biaya medisku dan tidur selama 15 tahun. Sekarang aku bangun. Siapa bilang orang seperti kita tidak bisa dapat akhir bahagia? Untuk Mia, untuk Adam, Dylan, Evan, dan Felix, kita akan menghancurkan Serena dan Stella dan merebut kembali semua milik keluarga Horizon. Martha, kamu ular berbisa. Menyusup sebagai pengasuh untuk keluarga Horizon selama lebih dari 20 tahun dan menggunakan kepercayaan Serena untuk menyelundupkan putrimu sendiri, Mia sebagai anak angkat. Bukan hanya itu. Dia mengadu domba 7 putra angkat melawan keluarga Stella, dan mengambil alih semua yang mereka miliki. Martha, kamu bilang ini pasti, kan? Aku kehilangan tabungan seumur hidupku. Semua habis. Kembalikan sekarang, berikan padaku. Martha, jika kamu tidak mengembalikan uangku, hari ini, kamu atau aku akan melawanmu. Aku datang ke sini untuk balas dendam. Aku tidak pernah berniat keluar hidup-hidup. Selama bertahun-tahun di keluarga Horizon, aku sudah merencanakan semua ini. Semua demi putriku, Mia. Tapi putriku, Mia, sudah meninggal selama 15 tahun. Selama bertahun-tahun, sejak dia meninggal, orang-orang yang membunuhnya masih bersenang-senang. Bagaimana aku bisa tahan? Dan kamu mengharapkan aku menerima ini? Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Jangan bergerak. Jika ada yang bergerak, aku akan meledakkan bom. Kalian semua akan mati. Martha, tenang, dong. Kamu mau berapa? Kita bisa duduk dan bicara. Hahaha, berapa? Aku ingin nyawa putriku. Kamu sanggup bayar itu? Oke. Nyawa ganti nyawa. Lepaskan mereka dulu. Stella. Panggil polisi, cepat. Jangan bergerak. Stella, berapa harga nyawamu? Aku ingin kalian semua dikubur bersamaku. Hahaha. Martha, kamu gila? Jangan bergerak. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Ayo. Ayo. Kita akan mati bersama. Lepaskan. Stella. Ayo. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Stella. Ayo. Mama, ayo. Stella. Lukas, bangun. Lukas, jangan mati. Lukas, jangan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Lukas, kamu tidak boleh mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Lukas. Jadi si bodoh kecilku. Benar-benar tidak ingin aku mati, ya? Lukas, kamu menakutkanku. Kamu gak apa-apa? Stella, maukah kau mengizinkanku menjadi bagian dari keluargamu? Jangan berani bilang tidak. Kaulah yang bodoh. Jika kau menikah ke dalam keluargaku, akulah yang seharusnya melamar. Kenapa kau keras kepala sekali? Kurang ciuman? Mari sambut pasangan emas kita yang akan memasuki ruangan dengan megah. Serena, pertunangan ini hanya dihadiri beberapa orang.
Tidak ada satu tamu pun. Bukankah terlalu sepi? Tenang, bersih. Semua tamu yang ingin melihat keluarga Horizon mempermalukan diri sendiri tidak pantas datang. Kebahagiaan Stella dan Lucas sudah cukup untuk kita saksikan. Mama, Catherine, ayo lanjut ke langkah berikutnya. Kenapa terburu-buru, bocah? Biarkan Catherine berbicara sedikit dulu. Stella. Ini adalah pusaka keluarga Smith. Seharusnya ini diberikan saat pernikahan, tapi hari ini adalah pertunangan. Jadi aku berikan padamu sekarang. Anggap saja sebagai keluarga Smith mengakui ketulusanmu. Catherine, ini terlalu berharga. Aku. Dengarkan Mama. Itu adalah bentuk kasih sayang. Bukan formalitas. Benar. Hanya sebuah bentuk. Anggap saja sebagai pengakuan keluarga kami terhadapmu. Rukunlah kalian berdua. Saat kalian benar-benar menikah, aku akan mengganti semua formalitas nanti. Terima kasih, Catherine. Aku mengerti. Kamu luar biasa. Aku bahkan belum memberikan hadiahku kepada anak-anak. Ada apa? Tidak ada. Aku sudah menunggu hari ini. Sangat lama. Stella. Aku mencintaimu. Lucas, aku juga mencintaimu.